Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk belajar matematika bersama-sama. Kali ini kita akan belajar mengenai jarak garis ke bidang. Terlebih dahulu kita pelajari mengenai kedudukan garis terhadap bidang. Garis itu punya kedudukan bisa terletak pada bidang. Seperti ini, garis G-nya ini terletak pada bidang H. Yang kedua, garis itu bisa juga memotong bidang atau menembus bidang. Ini garis G-nya, memotong atau menembus bidang H. Kemudian yang ketiga adalah garis tersebut sejajar dengan bidang H. Kalau kita mempelajari mengenai jarak garis terhadap bidang, maka nanti kita fokus ke garis yang sejajar dengan bidang. Untuk menentukan jarak garis ke bidang, syaratnya adalah garis dan bidang itu harus sejajar. Apabila di sini ada garis G, kemudian ada bidang alfa, maka untuk menentukan jarak garis G ke bidang alfa ini, G-nya itu diproyeksikan atau dicari bayangannya dulu ke bidang alfa. Misalkan bayangannya ini di sini adalah garis M. Garis M adalah proyeksi garis G terhadap bidang alfa. Untuk menentukan jarak garis G ke bidang alfa, sama halnya menentukan panjang garis tegak lurus yang ditarik dari garis G menuju bidang alfa. Jadi kalau kita mau menentukan jarak garis G ini ke bidang alfa, maka kita tentukan satu titik di garis G. Misalkan titik tersebut adalah titik A. Kita hubungkan titik A ini menuju garis M, dan itu nanti harus tegak lurus. Misalkan di sini adalah titik A aksen. Nah, garis A aksen ini harus tegak lurus dengan garis G. A aksen ini juga harus tegak lurus dengan M. Nah, bila garis A aksen ini tegak lurus dengan garis M dan garis A aksen ini tegak lurus juga dengan garis N, maka A aksen ini tegak lurus dengan bidang alfa. Jadi A aksen ini menunjukkan jarak garis G ke bidang alfa. Contoh di sini agar lebih jelas ya, diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang 12 cm, lebarnya 8 cm dan tingginya 4 cm. Tentukan jarak garis FG. FG ini F-nya, ini G-nya ke bidang ADHE. ADHE. Bayangan dari FG ke ADHE adalah EH. Maka carilah garis yang tegak lurus dengan EH dan juga tegak lurus dengan FG. Yaitu garis apa? Kalau kita lihat di sini, nah, di sini ada dua garis yang mewakili ya. Iya, yang mewakili yaitu garis GH dan FE. Karena apa? GH ini tegak lurus dengan FG, juga tegak lurus dengan EH. EF ini juga tegak lurus dengan FG, juga tegak lurus dengan EH. Jadi semuanya membentuk sudut 90 derajat. Jadi jarak dari FG ke bidang ADHE adalah ini. Ini adalah apa? Panjang dari balok, yaitu berapa panjangnya? 12 cm. Contoh yang lain lagi, diketahui baloknya tetap sama ya. Kemudian garisnya adalah EG, ini EG-nya. Kemudian bidang ABCD, bidangnya ABCD ini. Berarti jaraknya ditunjukkan oleh garis yang mana? Yaitu yang tegak lurus dengan garis merah dan juga tegak lurus dengan
bidang hijau itu ya. Garis merah itu kalau kita proyeksikan, bayangannya itu nanti adalah merupakan garis AC. Di garisnya ini, garis AC ini adalah bayangan dari garis EG. Sehingga jarak dari EG ke bidang ABCD itu adalah garis yang nantinya tegak lurus dengan garis EG, juga tegak lurus dengan AC. Berarti garis yang mana? Iya, garis EA. Bisa juga garis GC. GC ini adalah merupakan apa? Tinggi dari balok. Berarti jaraknya adalah 4 cm. Bisa ya? Masih di balok yang sama, di sini diminta menentukan jarak garis CG ke bidang BDHF. Panjangnya adalah 12 ya, kemudian lebarnya 8, tingginya adalah 4. Kalau kita diminta menentukan jarak garis CG ke bidang BDHF, maka kita cukup mengambil satu titik dari garis CG. Misalkan kita ambil titik G. Titik G nanti adalah mewakili garis CG. Kemudian kita ambil garis pada bidang BDHF. Jadi kita ambil misalkan garis yang sebidang dengan G, itu adalah garis FH. Sehingga nanti FH ini adalah mewakili bidang BDHF. Kita ambil ya segitiga FGH-nya, siku-siku di G. FG ini panjangnya sama dengan BC, berarti 8. Kemudian GH panjangnya sama dengan AB, yaitu 12. Ini 90 derajat. Kalau kita mau mencari jarak dari G yang mewakili CG ini ke FH yang mewakili bidang BDHF ini, itu kita tarik garis tegak lurus ya, dari G ke FH. Ini kita tarik membentuk sudut 90 derajat. Misalkan di sini adalah titik O, yang ditanyakan nanti adalah GO-nya berapa. Kita lihat di sini untuk mencari FH-nya, itu 8 itu sama dengan 4 kali 2, berarti sama dengan 4 akar 4. Kalau 12 itu 4 kali 3, ini berarti 4 akar 9. 3-nya dirubah ke bentuk akar. Di sini 4 akar 9, di sini 4 akar 4, berarti FH-nya adalah 4 akar 9 ditambah 4. Sama dengan 4 akar 13. Kalau kita mau mencari OG, kita perhatikan di sini ada sepasang garis yang tegak lurus, yaitu GH ini tegak lurus dengan FG. Kemudian kita cari lagi ada yang saling tegak lurus lagi, yaitu OG yang ini ya, tegak lurus dengan FH. Sehingga nanti OG-nya itu sama dengan GH dikali FG dibagi FH. GH-nya kita ambil 12, FG-nya kita ambil 8, EH-nya adalah 4 akar 13. Jadi seperti ini, 8 bisa dicoret dengan 4 jadi 2 ya. Sehingga sama dengan 12 kali 2 per akar 13. Dirasionalkan penyebutnya berarti menjadi akar 13 per akar 13 sama dengan 24 akar 13 per 13. Jadi jarak garis CG ke bidang BDHF adalah 24 akar 13 per 13. Masih di balok yang sama, tentukan jarak garis EH ke bidang AFGD. Panjangnya 12, lebarnya 8, tingginya 4.
Seperti tadi ya, EH kita ambil satu titik, misalkan adalah yang diambil titik E, mewakili garis EH-nya. Kemudian bidang AFGD kita ambil garis AF yang sebidang dengan E. Jadi menentukan jarak EH ke bidang AFGD itu sama halnya menentukan jarak titik E ke garis AF nantinya. Jadi kita ambil segitiga siku-siku AEF ya. Siku-siku di E, kemudian ini 90 derajat. EA-nya adalah 4. Ini 4. EF-nya 12 ya, ini 4. Sehingga kalau kita mencari AF-nya itu 4 itu 4 akar 1, 12 itu 4 kali 3, berarti menjadi 4 akar 9. Sehingga AF-nya adalah 4 akar 9 ditambah 1, 4 akar 10. Kita mencari jarak dari E ke AF. Di mana ingat E-nya itu adalah mewakili garis EH, kemudian AF-nya ini mewakili bidang AFGD. Kita tarik garis ke sini, membentuk sudut 90 derajat, misalkan di sini adalah titik P, yang ditanyakan EP-nya berapa. Nah, kita lihat di sini, kita ambil dua garis yang saling tegak lurus, yang sudah diketahui panjang rusuknya, yaitu apa? EA tegak lurus dengan EF atau sebaliknya. EF tegak lurus dengan EA. Kemudian EP ini yang ditanyakan tegak lurus dengan AF. Sehingga EP-nya itu sama dengan EF dikali EA dibagi AF. EF dikali EA dibagi AF. Sama dengan EF-nya kita ambil yang 12, EA-nya kita ambil yang 4 ini ya, dibagi 4 akar 10. Ini dicoret 4-nya, sehingga tinggal 12 per akar 10. Sehingga kalau dirasionalkan penyebutnya berarti kali akar 10 per akar 10 sama dengan 12 akar 10 per 10. Sama dengan disederhanakan 6 akar 10 per 5. Atau 6 per 5 akar 10. Jadi jarak garis EH ke bidang AFGD itu adalah 6 akar 10 dibagi 5.